Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sartika dengan NIM 0310203052 dari kelas T Bio 2 Prodi FITK Stanmu 2020 jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbunga, yaitu pada tanaman alpukat dengan nama latin Porcea americana Mill. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah reproduksi dan embriologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Khairuna MPD. Sedu identifikasi. Tanaman alpukat berasal dari dataran rendah dan dataran tinggi Amerika Tengah dan diperkirakan masuk Indonesia pada abad ke-18. Secara alami antara tahun 1920 sampai 1930 di Indonesia telah meneliti 20 varietas alpukat dari Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk memperoleh varietas unggul guna meningkatkan gizi kesehatan khususnya di daerah dataran tinggi. Tanaman alpukat atau Porcea americana Mill tidak membutuhkan persyaratan tumbuh tertentu. Tanaman ini dapat tumbuh di hutan atau ditanam di kebun atau pekarangan yang lapisan tanahnya gembur dan subur serta tidak terkena air. Tumbuh di daerah tropik dan subtropik dengan curah hujan 1.800 sampai 1.500 mm per tahun. Umumnya tumbuhan ini cocok dengan iklim sejuk dan basah, tetapi tidak tahan terhadap suhu rendah maupun tinggi. Di Indonesia, alpukat ini tumbuh pada ketinggian 1 sampai 1.000 m di atas permukaan laut. 2. Morfologi. 1. Akar. Pohon akar dikenal sebagai tanaman dengan biji berkeping 2 atau dikotil. Dengan sistem perakarannya adalah akar tunggang. Pada bagian akar, alpukat ini memiliki panjang bisa mencapai 5 sampai 10 meter atau lebih. Keanekaragaman panjang akar tersebut juga tergantung dari varietas tanaman alpukat. Akar alpukat memiliki fungsi utama yakni menyerap air dan zat-zat hara yang berasal dari dalam tanah. Selain itu, akar ini juga berfungsi untuk menopang batang alpukat agar tetap berdiri kokoh. 2. Batang. Batang pada pohon alpukat memiliki tekstur berkayu, berkambium, dan berbentuk bulat. Aspek yang mencolok dari batang ini adalah warna coklatnya sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pewarna coklat. Batang alpukat ini memiliki percabangan yang banyak. Percabangan tersebut berfungsi sebagai tempat menekatnya daun alpukat. Jika diperhatikan, ranting tanaman alpukat ini memiliki rambut-rambut halus pada permukaannya. 3. Daun. Daun pada tanaman ini bertipe tunggal, memiliki tingkat tangkai panjangnya sekitar 1,5 sampai 5 cm. Berbentuk daun bulat, telur memanjang, sementara itu tekstur daun alpukat tebal menyerupai kulit dengan ujung dan bagian pangkalnya meruncing. Pada bagian tepi daun kadang menggulung ke atas. Juga memiliki tulang daun menyirip. Panjang dari daun alpukat bisa mencapai 20 cm dengan lebar 10 cm. Terlihat sedikit perbedaan antara daun muda dengan daun tua, yakni daun muda warnanya kemerahan dengan rambut-rambut halus, sedangkan daun yang tua berwarna hijau dan permukaannya mengkilat. 4. Bunga. Bunga pohon alpukat termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga terdapat 2 kelamin jantan dan betina. Bunga alpukat berbentuk menyerupai bintang, sementara penyerbukannya bisa dibantu oleh serangga, angin, hujan, serta hewan lainnya di sekitarnya. 5. Buah. Buah alpukat tergolong sebagai buah buni, bentuknya bulat telur dengan panjang 5 sampai 20 cm. Buah ini berwarna hijau atau kekuningan tergantung kematangan dan ada yang berbintik ungu pada kulitnya. Ketika daging alpukat ini masak, tekstur buahnya lunak dan warnanya hijau kekuningan. Sementara itu ketebalan dagingnya juga tergantung dari varietas buah alpukat itu sendiri. Pada bagian tengah buah terdapat biji tunggal yang berukuran besar. Berat alpukat ini berkisar antara 700 sampai 400 gram, namun pada beberapa jenis alpukat berat buahnya dapat mencapai 600 sampai 700 gram. Biji alpukat ini terdapat di tengah buah dengan kulit biji berwarna putih, berfungsi sebagai pembatas antara daging dan biji. Biji alpukat ini berbentuk bulat, bulat telur dengan diameter 2,5 sampai 5 cm.
Pink biji berwarna merah kemerahan. Berdasarkan perkembangannya, biji alpukat ini termasuk ke dalam tipe hipogel, yaitu perkembangan kontiledon yang tetap berada dalam tanah. Bagi manusia, biji alpukat ini banyak diambil minyaknya untuk kosmetik atau untuk pengobatan. Tapi bagi tumbuhan alpukat ini berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak diri. Biji alpukat bisa tumbuh dan berkecambah jika jatuh dan ditanam pada tanah yang subur, banyak zat hara dan tersedia air yang cukup. Pohon ini bisa tumbuh baik di daratan rendah dan dan akan berbuah lebih lebat jika ditanam pada ketinggian 200 sampai 1000 mm di atas permukaan laut. 3. Klasifikasi. 1. Kingdom plantae atau tumbuhan. Subkingdomnya Trachybionta, tumbuhan berpembulu. Superdivisinya Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Divisinya Magnoliophyta, tumbuhan berbunga atau Angiospermae juga. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, tumbuhan dikotil. Subkelasnya Magnoliidae, ordonya Raurales, familinya Rauraceae, genusnya Persei, dan spesiesnya Persei americana. Reproduksinya alpukat ada 2 jenis di sini, ialah penyerbukan alami dan penyerbukan buatan. Reproduksi penyerbukan alami di mana penyerbukan bunga dengan tipe yang berbeda, yaitu tipe A dan tipe B dalam satu kebun, yang mana kenapa berbeda? Karena agar nanti bunganya tidak rontok, makanya bunganya dari tipe yang berbeda. Nah, sebelum itu kita harus tahu mana tipe bunga A dan tipe bunga B. Tipe bunga A adalah tipe bunga mekar pertama pada pagi hari adalah bunga betina, sedangkan bunga mekar kedua pada sore hari, pada hari berikutnya adalah bunga jantan. Tipe bunga B ialah tipe bunga yang bunga mekar pertama pada sore hari adalah bunga betina, sedangkan bunga mekar kedua pada pagi hari berikutnya adalah bunga jantan. Penyerbukan ini dibantu sama angin agar terjadi. Nah, dibantu juga hewan, juga seperti lebah, semut, rangrang, dan lalat. Yang mana caranya itu? Pada lebah yang menghisap madu bunga alpukat, ia hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Serbuk sari dari bunga jantan menempel pada kaki lebah dan kemudian kaki itu menempel ke kepala putih bunga betina sehingga terjadilah penyerbukan. Kalau pada semut, yaitu berjalan-jalan di bunga jantan dan betina, kaki semut ini menginjak serbuk sari bunga jantan dan membawanya menempel ke kepala putih bunga betina. Terjadilah penyerbukan. Selanjutnya ada reproduksi penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan ini biasa dilakukan untuk populasi tanaman alpukat yang relatif sedikit atau ditanam di halaman rumah dan tingginya masih terjangkau. Pertama, dengan kuas kecil dan halus, sapukan kuas ke bunga jantan untuk mengambil serbuk sarinya, lalu kuaskan secara pelan-pelan ke bunga betina. Diharapkan terjadi penyerbukan dan pembuahan. Kedua, dengan memetik bunga jantan yang mempunyai 3 tangkai di tengahnya, lalu dicolok-colokkan satu persatu ke bunga betina sehingga terjadi penyerbukan. Nah, dengan menanam tipe alpukat tipe A dan B, yakni dalam satu kebun, meningkatkan populasi serangga polimator dan melakukan penyerbukan buatan, diharapkan dapat meningkatkan buah alpukat tersebut.